Ya, nggak tahu orang itu paham lockdown apa enggak ya. Iya. Dan atau lockdown itu apa sih yang ada di kepalanya? Hmm. Ini lockdown model Hubei, model Wuhan, atau model Malaysia, atau model Itali, yang mana? Ini beda-beda Ini. soalnya. Ya kan dunia belum pernah ngalami yang seperti ini kan. Mm-mm. Pandemi global begini kan belum pernah. Maka orang seringkali suka sekali dengan istilah lockdown, 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 terus kemudian dia kebingungan. Ya kita pernah ada kok yang mau melakukan itu akhirnya bingung, kemudian mendapatkan respon. Begini loh, kalau kita mau tutup total, orang nggak boleh keluar rumah, seperti di Italia, mungkin di Rusia, mungkin ya, atau Malaysia hari ini, silakan. Tapi ingat tuh pengalaman India, hanya statement saja, kacau balau kan? Nah, artinya gini, mungkin yang betul istilah undang-undang kita karantina. Karantinanya bisa wilayah, bisa secara terbatas, mungkin juga bisa di rumah, boleh silakan saja. Tapi mari dihitung, pemerintah menyiapkan logistiknya bagaimana, toko obatnya bagaimana, makanan atau pasarnya bagaimana. Itu yang pemerintah mesti menyiapkan. Jadi tidak bisa hanya sekedar berteriak begitu ya, terus kemudian ya nanti tidak bertanggung jawab dan masyarakat panik. Jaring pengaman sosialnya seperti apa? Kalau kemudian mereka bisa hari ini hartanya ada berapa, cukup nggak untuk makan, bisa nggak untuk bertahan, dihemat-hemat. Katakan kita mengambil skenario yuk, kita ambil skenario deh umpama 3 bulan dengan kondisi saya hari ini yuk kami bertahan. Nah nanti pemerintah juga bantu dengan jaring pengaman sosialnya. Kami menghitung umpama desil 1, 2 yang miskin sekali begitu sudah ditanggung pemerintah, Kemensos sudah menanggung. Nah sekarang desil 3, 4 termasuk mereka yang barangkali kena PHK atau kerja harian yang mungkin mereka tidak bisa hidup, nah itu kita bantu. Saya menyiapkan Mbak kemarin menghitung untuk ekonomi, untuk jaminan sosial, untuk kelompok rentan, ini semuanya kita hitung. Kira-kira kami sekarang menyiapkan 1,4 triliun Mbak untuk menyiapkan semuanya itu. Yang masih bisa dijaga begitu ya. Jadi artinya di desa sekarang mulai muncul gerakan saya suka, wilayahnya dia jaga bareng-bareng, terus kemudian kita anjurkan setiap rumah tangga untuk menanam kepentingan kebutuhan sehari-hari, sayuran gitu kan, kebutuhan dapur yang ada di situ. Kalau kita seperti dulu bicara warung hidup begitu ya, apotek hidup waktu kita kecil dulu, ditanam di pinggir kan bisa ya, toga begitu ya, tanaman obat gitu, umpama ditaruh gitu, itu sebenarnya bisa mendorong survival. Orang kita pemakan beras umpama, ya berasnya ada, atau pemakan ketela, atau pemakan sagu, sagunya ada, kan tinggal buah-buah bumbu-bumbunya kan. Maka tadi saya dikirimi videonya Soimah itu bagus banget, karena dia orang Jawa gitu ya. Sudah di rumah saja. Kalau kita nggak bisa makan ini juga makan pakai garam, makan pakai kecap, makan pakai bawang. Itu sebenarnya suasananya desa banget. Artinya masyarakat harus survive, masyarakat didorong, pemerintah tapi nggak boleh diam. Dia menstimulus dengan berbagai bantuan. Ini sebenarnya yang kita siapkan, Mbak. Oke. Jadi kalau menurut Pak Ganjar sendiri, lockdown ini sama dengan karantina diri juga bisa dikatakan lockdown itu ya Pak Ganjar ya? Lockdown diri gitu ya. Lockdown diri gitu ya. Ini tak ceritain pengalaman Kota Tegal ya Mbak ya. Iya. Jadi Kota Tegal awalnya bicara, Pak Gubernur, gimana ini? Lah kamu mau apa? Pak kita mau tutup tempat-tempat hiburan. Bagus, tutup. Hiburan malam tutup, setuju. Terus apa lagi? Ini loh Pak, orang-orang masih berkumpul, di mana di alun-alun. Terus gimana kita bubarkan Pak? Terus kita lockdown. Lockdown apa itu? Lockdown alun-alun katanya. Alun-alunnya di lockdown. Nah kemarin menyampaikan lagi, geger lah gitu kan. Setelah geger saya telepon Pak Bupati, Pak Wali Kota, apa niatnya Tegal ini? Oh niatnya mencegah. Oh niatnya tidak ada pergerakan massa dan konsentrasi di tempat-tempat ramai atau alias berkerumun. Lalu apa yang akan dilakukan? Pembatasan-pembatasan ya Pak. Mungkin istilah pembatasan itu lebih baik, karena lockdown itu, saya tanya sama dia, Pak Wali, apakah Anda akan mengunci masyarakat di dalam rumah? Oh tidak Pak. Apakah masyarakat nanti kalau keluar masuk harus dengan izin? Oh tidak Pak. Apakah akan dipasang polisi, tentara untuk jaga di jalan? Oh tidak Pak. Apakah Anda akan tutup seluruh kantor layanan termasuk publik, toko semuanya? Oh tidak Pak. Itu namanya bukan lockdown, saya bilang gitu kan. Itu karantina saja gitu ya Pak ya.
Itu Mbak. Jadi kita sudah menghitung, mungkin kita tidak ngambil gaya lockdownnya Itali, tapi mungkin yang paling mirip gaya Korea Selatan kali ya. Masyarakatnya masih bisa berpergian dengan jarak, menggunakan masker, terus kemudian diadakan rapid test begitu ya. Nah ini cara-cara yang bisa kita pilih. Semua ada risikonya. Semua tidak ada yang sempurna. Terus kemudian mereka yang maha benar sering mengkritik begitu ya. Masyarakat ini apalagi netizen yang maha benar itu biasanya ada yang melakukan kritikan tajam gitu ya. Nah itu yang kita coba jelaskan kepada publik gitu.